Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Bioetika, akan mempersembahkan sebuah drama singkat yang berjudul tentang pemanfaatan bioteknologi mikroba. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakina Amalia sebagai narator. Hai guys, aku Hazir Atanti sebagai ilmuwan 1. Hai, aku Widya Larinja Sirait sebagai ilmuwan kedua. Hai, perkenalkan saya Al-Huda Karawan Topik sebagai IPR. Hai, perkenalkan nama saya Vanestiba sebagai mahasiswa. Selamat menyaksikan. Manusia selalu mencari cara untuk terus memperbaiki kerusakan lingkungan. Teknologi yang terus berkembang ada salah satu harapan terbesar dari makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu mikroba. Ketika sebuah penemuan baru menjanjikan solusi cepat dari pencemaran, semua orang menyambutnya dengan antusias. Namun, di balik harapan itu timbul sebuah pertanyaan. Apakah semua yang dilakukan oleh sains itu seharusnya dilakukan? Astaga, sungai ini udah kayak puas lebah. Jangan lebay ya. Ini bukan lebay, Bu. Kemarin saya lihat sampah di sini lebih banyak daripada penduduk kampung. Saya juga pusing, sudah berkali-kali kerja bakti tetap aja kotor seperti ini. Kalau kayak gini, yang ada ikan-ikan pada di sini bukannya berdomisili, malah dia itu pindah tempat dari sini. Saat semua sudah mulai putus asa, datanglah dua peneliti yang membawa sebuah penemuan yang katanya bisa mengubah segalanya. Tenang semuanya, solusi sudah datang. Waduh, biasanya kalau udah ada yang ngomong kayak gini malah bahaya jadinya. Aku tuh udah nemuin bakteri X tahu. Bakteri apa lagi itu? Gini Bu, itu tuh bakteri untuk membantu menguraikan limbah ini dengan cepat. Waduh, jangan-jangan AI versi bakteri. Pokoknya canggih deh. Tapi kan masih tahap penelitian. Jangan dikasih spoiler. Ini bukan spoiler, ini fakta. Kalau bisa membersihkan sungai, langsung coba saja. Tidak semudah itu. Ih, kenapa sih selalu negatif? Karena aku pakai otak sebelum bertindak. Maksudnya aku pakai otak? Aku nggak bilang gitu ya. Tapi kedengarannya memang begitu loh. Lo jangan ikut-ikutan. Lah, ini kan kampung saya. Semuanya diam. Woi. Kenapa? Iya, waktu yang penelitian udah masuk berita kampus tahu. Nah, mulai nih. Kamu tuh senang karena lingkungan terselamatkan atau karena viral? Ya dua-duanya dong. Jijik banget. Yang penting yang kami aja jadi bahan eksperimennya. Ih, aman aja, Bu. Nih, aku siapa deh nunggu pengujian ini? Kita langsung pakai aja deh. Kamu serius? Iya kan serius? Kalau terjadi sesuatu? Nggak akan. Kata siapa? Ya kata aku lah. Wah hebat ya, penelitian sekarang bisa ya percaya aku bro gitu. Kalian kan percaya aku. Masalahnya yang dilepas ke sungai itu bakteri, bukan ikan cupang. Mulai hari ini, bakteri X ini akan membersihkan danau ini. Aku tidak setuju. Semoga berhasil ya. Sampahnya berkurang. Airnya juga lebih jernih ya. Tuh, lihat kan? Mana yang kemarin bilang aku salah? Jangan selebrasi dulu ya. Ih, pesimis banget. Gawat. Kenapa lagi? Oh, tanaman yang di sana tuh pada mati semua. Apa? Iya, ikan-ikan di sana juga pada mati. Lah, kok bisa? Kemungkinan bakterinya dipengaruhi sama ekosistem danau. Nggak mungkin. Hasil, selesai. Bu, saya cuma mau membantu ibu. Memang untuk akan cari terkenal. Dari dulu yang dipikirin penonton terus. Saya kan ilmuwan kok validasinya dari like. Sudah. Masalahnya ini bukan niatmu, ini salah prosedur. Kamu lompati prosedur. Ya kan aku pikir hasilnya akan baik. Dalam sains itu aku pikir itu bukan sebuah solusi, bukan sebuah bukti. Terus apa yang seharusnya dilakukan? Jadi gini Bu, di dalam prinsip bioetika itu harus ada yang kita patuhi. Yang pertama itu keselamatan, yang kedua itu tanggung jawab, yang ketiga itu transparansi, habis itu yang terakhir itu kehati-hatian. Nah, jadi intinya jangan jadi sok pahlawan kalau datanya itu belum lengkap. Kurang lebih begitu. Oke teman-teman, dari masalah tersebut ada 4 prinsip bioetika. Yang pertama itu keselamatan. Nah, keselamatan individu dan lingkungan itu harus menjadi prioritas utama. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Nah, penelitian yang mau kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab atas penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu ada transparansi. Nah, sebelum kita terapkan, masyarakat itu harus tahu dampak dan risiko penelitian yang mau kita lakukan. Yang terakhir itu ada kehati-hatian. Jika dampak belum diketahui, penelitian itu harus dilanjutkan sebelum kita terapkan kepada masyarakat sekitar. Aku ngerti sekarang. Apa yang kamu pelajari? Jadi niat baik itu sebenarnya nggak cukup. Inovasi yang saya kembangkan itu juga harus bertanggung jawab. Nah, akhirnya ada otak kan? Iya, aku denger itu. Memang sengaja. Teknologi mikroba itu memiliki potensi yang besar dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
Namun, tanpa etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta solusi yang terlihat menjanjikan, justru malah menjadi masalah yang baru. Karena tujuan sains itu bukan hanya menciptakan suatu hal yang hebat, tetapi juga memastikan bahwa sesuatu itu aman bagi semua makhluk hidup dan lingkungan sekitar kita. Sekian video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga teman-teman mendapatkan pembelajaran dari video yang sudah kami buat.